Bismillah, laptopku tidak nge-lag ya. Aduh. Oke, sudah jam 8 ya guys. Ya sebelumnya terima kasih yang udah datang dan yaitu selamat datang di Minerva Podcast yang kedua ya guys, by Minerva Radio tentu saja. Untuk malam ini kita tuh mau bahas reptil. Dan sebelumnya nih mungkin perkenalan dulu kali ya. Aku Day, ya yang lambangnya gagak gitu ya, karena memang kegiatan saya cuma datang, kau itu cabut di voice. Ya mungkin ada yang juga belum kenal dengan Ibu Pinggu nih, mungkin Kakak Pinggu boleh kenalan dulu kali. Halo semuanya. Ya, kenalin, ini gue Pingo. Udah lumayan sering ya nge-voice di sini, pasti nggak asing lagi. Panggil aja gue Pingo, oke? Oke. Nah. Emang suara aku bergema ya, Pinggu? Kalau di aku aman kok suaranya deh. Kalau di yang lain gimana ya? Apa masih bergema? Enggak sih, belum sih. Oh ya, mungkin nih sebelumnya aku mau ini dulu ya, tentang kenapa namanya Reptil 101, berkenalan dengan reptil. Tapi aku tuh penasaran sih Kak Pinggu. Kita kenapa sih Reptil 101? Aku sosok jelasin tapi aku juga bingung. Emang hari ini kita mau bahas apa aja Kak Pinggu? Iya juga ya, jadi kali ini tuh pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas reptil secara tuntas aja. Jadi kita ini tuntas banget nih. Jadi kita akan membahas tentang kayak fakta-fakta menarik terkait reptil. Terus mungkin teman-teman pernah terbesit kayak mitos-mitos atau hal-hal menarik yang menurut kalian mau ditanyain nih tentang orang yang ngerti reptil cuman nggak tahu mau nanyanya kemana. Nah, bisa banget kita bahas di malam hari ini. Ya kan Kak Dey? Oh iya banget. Iya, kita ngomong-ngomong ada ini ya, ada narsum ya. Iya betul banget. Kita nggak bakal yapping berdua aja kok. Kita bakal nanya ke orang yang expert. Jadi kalian tenang aja, oke? Nah, sini narsum kita tuh seorang herpetofauna entusias. Anjir, itu herpetofauna apa lagi? Bahasa dari mana itu Kak Pinggu? Susah banget nih nyebutnya ya. Iya. Terlalu ilmiah buat aku gitu. Iya, tapi beliau ini seorang antusias dan aktivis yang bergerak di komunitas pencinta reptil. Mungkin kita panggilin dulu aja kali ya. Boleh. Oke, kita buat Kak Alva Rizky, kita boleh masuk ke stage untuk ngobrol bersama kita. Kak Alva Rizky, boleh tolong ke atas mungkin? Ya. Halo Kak Dey. Halo Kak Pingu. Halo Kak Kiki. Ini panggilannya apa nih bro? Oh iya, Rizky, Kiki, Alva Rizky, senyaman kalian aja. Aduh. Nanti kalau terlalu nyaman manggilnya Aduh. Oh, jangan ya. Itu nanti bisa di belakang aja. Aduh. Bercanda. Takut. Gimana nih? Mungkin boleh coba kenalan dulu nih. Kita tadi ngomong herpetofauna, apa lagi tuh Kak? Betul. Herpetofauna ya, terlalu mendalam banget itu bahasa Latin ya. Iya. Mungkin coba kenalin dari Kak Kikinya dulu deh. Kayak boleh. Entusiasnya tuh tentang reptil ini gitu yang jarang orang suka ya. Itu dari kapan sih gitu? Nah, jadi aku bermain reptil itu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi awal mulanya aku main reptil itu, aku tertarik nih sama karakter reptilnya, jenis-jenisnya, karena banyak ya jenis reptil itu. Kadang orang nganggap reptil ini tuh jahat, padahal belum tentu. Lebih jahatan manusia daripada reptil, apalagi mantan. Waduh. Iya lagi. Nggak salah ya. Iya sih. Nah, mungkin sedikit
atau dalam waktu ini bisalah aku kasih edukasi sedikit gitu ya. Dan mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, kalau ada yang mau tanya bisa nanti ku jawab. Siap kan. Nanti kita juga ada sesi Q&A-nya kok, tenang. Buat teman-teman nih kalau ada yang penasaran. Oke. Tapi mungkin kita karena tadi nih udah perkenalan banget nih. Kayak si kakak udah dari 2013 nih, bro nih. Berarti udah berapa tahun tuh? 12 tahun ya? 12 tahun kurang lebih. Waduh, 12 tahun itu kayaknya udah dapat, kalau KPR udah lulus sih. Udah iya. Udah lunas itu kayaknya. Iya sih, betul. Lama juga ya, 12 tahun ya. Ada pernah Iya, sebenarnya sih lebih lama lagi. Wah, sebenarnya lebih lama lagi ya. Oh, gimana? Mungkin kita bisa gali background kakak dulu nih, Kak. Nah, jadi mungkin lah ya bedanya aku dari orang-orang lain mungkin ya, nggak tahu dari teman-teman reptilku di sini. Aku dari kecil sebenarnya nggak takut sama apa-apa. Bahkan sama reptil pun aku sebenarnya nggak takut dari kecil tuh. Aku mulai belajar itu dari 2013. Sebelumnya aku udah pernah lah beberapa kali ketemu ular gitu ya pulang sekolah. Karena di tempatku dulu di Bandung, itu pulang kan lewat sawah, lewat kebun, jadi banyak lah ular-ular lintas. Dan aku pun nggak lari kalau ketemu ular. Dan aku pun nggak nyamperin juga karena aku belum tahu itu bahaya atau enggak gitu. I see. Makanya begitu aku udah persiapkan diri gitu ya, mau belajar tentang reptil, makin penasaran lah. Gitu. Oh. Enggak, kenapa atas kakaknya nih tidak takut apapun. Tuhan termasuk tuh, Kak. Aduh, agak bahaya ya. Waduh, tiba-tiba kakaknya diem gitu. lagi istighfar kayaknya, astagfirullah. Aku mungkin ya dari Kak Di sama Kak Pingu sebelumnya ada nggak sih yang pernah ketemu reptil kayak ular gitu? Wah, pernah sih Kak, pernah. Kayak kalau aku dulu ya. Iya pernah, kayak misalnya ular, kayak ular kecil sih, cuman masuk ke rumah biasa ya, kayak nggak tahu tiba-tiba udah nongol aja di rumah Kak. Jadi kayak aku juga bingung, ini cara ngusirnya gimana, ini datang dari mana, kenapa tiba-tiba ada ular gitu loh Kak. Nah itu nanti masuk ke sesi edukasi. Jadi apa nih yang kakak lakuin waktu ketemu ular itu, misalnya ular itu masuk ke dalam rumah? Kalau waktu itu sih aku naik ekskursi ya pertama. Naik ekskursi? Iya, akunya dong Kak, kayak untuk menyelamatkan diri. Terus mana didorong-dorong pakai sapu gitu doang. Didorong-dorong keluar gitu maksudnya? Ya, didorong keluar. Kayak sampai pergi aja. Semoga pergi, berdoa sih. Berdoa ya? Iya sih, itu lebih penting. Bahkan kalau kita kena gigit pun banyakin doa aja. Oh iya? Itu paling utama. Kalau bisa kita minta maaf sama orang terdekat. Termasuk orang tua. Iya betul. Bayar utang. Oh iya. Kalau Kak Dei gimana nih? Aduh, aku kayaknya satu-satunya yang reptil yang kuliah cuman paling sering ya cicak doang. Tapi cicak termasuk reptil sih? Cicak reptil juga. Cicak reptil ya? Si perasaan iya, dulu tuh orang suka banget gitu kan. Kalau ketemu cicak itu kayak budayanya kayak dari zaman sekolah tuh nyiapin karet selepet. Dicepret gitu, mati tembakin lagi gitu ya. Ya sih, walaupun aku pecinta reptil, aku juga dulu pernah kayak gitu sih, nangkep cicak, aku karetin ke petasan, aku lempar. Parah sih. Tapi nggak juga sih, cicak kalau buat aku di sini malah jadi makanan ular, makanan anak biawak.
Biawak. Tuh. Nice. Ya, karena cicak terlalu banyak, jadi termasuk hama juga gitu kan. Oh, Iya sih. iya sih, betul-betul. Oh ya Kak, mungkin ini ya, kita bisa masuk ke beberapa pertanyaan aja nih yang mau kita tanyain ke Kakak. Nah, Banyak banget kayaknya. Boleh. nih, kami pengen tahu nih Kak. Jadi yang reptil itu sebenarnya karakteristiknya yang gimana sih Kak? Apakah harus amfibi atau gimana ya? Aku pernah mikir apakah kodok itu reptil? Karena dia kan amfibi. Kodok itu. Karena dia Iya. masuk 2 alam gitu ya. Iya, apakah jadi gimana sih Kak untuk karakteristik dari reptil sendiri? Karakteristik. Oke. Ini jadi aku jelasin dari pertama aja dulu mungkin ya. Jadi reptil itu atau bisa di bahasa Latinnya itu reptans, yang artinya tuh hewan melata atau merayap. Nah, mereka itu termasuk kelompok Febrata yang memiliki ciri khas yaitu mereka punya sisik yang menutupi seluruh tubuhnya dan mereka pun hewan berdarah dingin. Wah, berdarah dingin Kak. Itu tuh kok bisa Iya, mereka betul. berdarah dingin gitu? Apa karena mereka tuh cool gitu kan, kayak kulkas 2 pintu gitu kan? Yang Betul. dimaksud berdarah dingin itu contohnya mereka misalnya nih ketemu mangsa ayam. Penglihatan mereka itu cuma bisa menangkap sensor panas. Contohnya mamalia. Kayak kita manusia nih, kita ini berdarah panas. Jadi kalau ada ular, ketemu ular, jarang dia matok temannya. Beda hal sama kayak ular ketemu sama ayam, ular ketemu sama kita. Kita nih punya sensor panas. Gitu. Jadi itu alasan. Berarti ular bisa lebih mudah melihat kita yang berdarah panas daripada dia melihat kawanannya dia sendiri ya. Betul. Ada nih ya ular viper namanya tuh. Pernah dengar lah mungkin ya, jenis ular viper. Kayak ular-ular bakau. Itu aku pernah punya di sini. Itu aku masukin ke dalam akuarium. Aku gerakin nih misalnya nih cicak, aku masukin. Dimakan sama dia karena walaupun cicak reptil dia berdarah dingin, dia pun memiliki sensor panas. Oh, begitu. Iya, karena dia sering merayap di dinding, sering kedekat lampu. Jadi begitu dia jatuh, kalau misalnya ketemu, tergantung juga sih jenis ular yang kutangkap ini, dia pemakan cicak juga. Atau misalnya kakak ngerokok atau nyalain korek api, dia pasti nyerang. Oh, karena mereka nangkap sensor panasnya itu ya Kak dari rokok Betul. Vape termasuk gak Kak? Gimana? Nge-vape? Kalau nge-vape itu gimana Nge-vape? Kak? Iya. Kalau nge-vape itu mungkin vape-nya yang dipatok ya, asapnya enggak. Oke. Iya. Setahu aku dingin, apalagi yang ada mentolnya ya. Oke. Iya betul. Oh gitu. Gitu Kak. Tapi kalau reptil itu kan kayak suka melet-melet gitu. Itu apakah kalau dia yang melet-melet itu jadinya reptil gitu, atau reptil itu sebenarnya yang nggak melet-melet juga reptil juga gitu karena dia termasuk reptans? Ya rata-rata yang melet-melet itu reptil. Jarang sih kalau ngeliat unggas kayak ayam melet-melet kayak gitu, dia kenapa gitu. Atau misalnya kakaknya ngelihat kucing atau anjing melet-melet. Beda ya, kalau anjing kan melet-melet itu biasanya dia ngajak main. Itu ada artinya juga. Kalau anjing gitu, kalau kucing melet-melet berarti haus dia atau pedas gitu mungkin ya. Atau keselak biasanya. Oh iya, ini Kalau Kak reptil itu gimana? Ada yang nanya dan aku penasaran juga sih Kak, kan ada ular yang makan ular nggak sih Kak? Biasanya ular yang lebih besar makan yang lebih kecil gitu. Ada. Itu ada satu jenis ular di Indonesia terutamanya namanya king cobra. Pasti udah sering dengar lah ya. Iya, yang bisa berdiri kan? King cobra. Megak gitu. Iya betul. Itu kan ada 2 sih, ada cobra, ada king cobra. Yang memakan ular itu king cobra. Kalau cobra nggak makan ular ya? Cobra beda, malah cobra pun bisa dimakan sama king cobra. Karena disebutnya king cobra, king itu rajanya dari raja ular.
Wah. Gitu. Oh, keren ya. Karena Iya sih, king keren ya. juga kalau kena gigit. Iya, karena king. Dan ada Iya juga. sih. Tapi kalau aku Iya, pernah dengar katanya kalau king cobra tuh bisa ini ya, apa nembakin racun gitu, apa muntahin ludahin apa sebutannya. itu kobra atau Oh, bahasa Cobra. latinnya Najas putratrik. Iya, oh, itu kobra Jawa kebanyakan ya. kobra Jawa. Iya, Tapi kobra yang hitam. Nah, itu nyembur. iya. Tapi secara karakteristik king cobra dengan cobra tuh apakah sama nih Kak? Sama-sama apa sih? Kalau yang aku tahu king cobra tuh kan kayak punya apa itu? Apa sih? Tudung. Ya, kayak ada Iya, sama-sama punya sayap-sayapnya. tudung tapi beda jenis. Oh, gitu. Makanya disebutnya king cobra. Iya, itu ular yang paling ditakutin sama semua ular. Auranya ini ya, sangat beraura ya. Auranya, iya, sangat beraura. Sangat beraurora lah pokoknya. Ada juga jenis ular yang tidak berbisa tapi memakan ular. Oh, Disebutnya tuh king koros. Sama-sama king dari king cobra. King Sama-sama koros king. itu iya, ada juga di bawahnya king koros itu ular koros. Bahasa latinnya Pythias koros. Itu ular tercepat di dunia. Ular tercepat. Nah, kingnya itu ada lagi king koros. Iya, betul. Kurang lebih besarnya sama kayak king cobra, cuman kalau king cobra dia memiliki tudung, tapi kalau king koros dia kayak ular piton mau nyerang, dia hurufnya S gitu, kepalanya baru nyerang. Nah, gitu. I see. Dua ular itu pemakan ular. Kalau bentuknya S berarti Dari napaknya masing-masing kenceng gitu ya? kerajaan lah. Iya, betul, dari masing-masing kerajaan lah gitu. Sama-sama raja dan sama-sama misalnya king cobra itu dari keluarga berbisa dan king koros itu dari keluarga yang tidak berbisa. I see. Tapi sama-sama karena dia king jadi punya hak untuk makan sesamanya ya. Betul. I see. Wah, menarik banget ya. menarik banget. Baru tahu. Iya. Sebenarnya banyak sih jenis-jenis ular nih. Kalau mau disebutin ya. Banyak banget. Ada 3.000 spesies ular di dunia. Sekitar 600 spesies ular yang berbisa dan Indonesia sendiri punya 350 jenis ular yang berbisa. Bentar Pak, tadi. Sorry. 300 Di Indonesia. tapi 350 gimana tuh? Bukan. Sorry. Di dunia terdapat 3.000 spesies jenis ular. Nah, dalam satu dunia ini ada 600 spesies ular yang berbisa. 900. 600 spesies ya. Dan di Indonesia sendiri 350 ular yang ada di Indonesia. Dari 3.000 di dunia, di Indonesia punya 350 jenis ular yang termasuk berbisa itu ada 76 atau 77 gitu. Yang berbisa. Banyak juga ya. Banyak. Iya. Kalau di antara banyaknya jenis ular itu yang paling banyak di Indonesia tuh spesiesnya apa ya, Kak? Anaconda. Anaconda nggak ada di Indonesia. Itu di Afrika, di Amazon. Nggak ada di Indonesia. Indonesia punya anaconda tersendiri. Oh ya? Iya, ular piton itu tidak termasuk anaconda di Indonesia. Ular python atau ular sawah itu termasuk anaconda di Indonesia lah, karena itu ular terpanjang di dunia. Dia panjangnya bisa sampai 17 cm. 17 meter, sorry 17 cm. 17 cm setengah penggaris ya. Sama penggaris ya, sorry. 17 meter. Aduh. Tapi itu anaconda. Ibu kondanya ada nggak, Kak? Ibu konda ada lagi di Amazon. Kalau kita mau survei kayaknya belum ada waktu ya. Iya sih 3.000 sih. Jadi kalau kita bahas 3.000 ularnya di sini juga baru kelarnya nanti pagi ini podcastnya.
Iya, Lebih sih kayaknya. lebih ya. Iya, ini Kalau ngomong Lebih. kalau Python sendiri itu dari mana ya, Kak? Python itu di Indonesia di setiap tempat ada. Oh, Di jadi setiap asli daerah ada. Indonesia. Jadi Gimana? Python itu ular asli Indonesia. Ular asli Indonesia. Khas Oh, Indonesia. Karena dia punya ciri khas batik. oh iya 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 iya. Pantas ada sebutin kayak ular batik gitu ya. Iya. oh, Ular batik, ular python, ular sanca, atau ular sawah gitu banyak orang kenal. I see. Tapi tuh yang batik-batik itu tuh ini ya terancam punah nggak sih? Karena kayak banyak poacher gitu. Apa sih sebutannya, banyak yang memburunya gitu loh. Buat Memburu ya, diambil banyak kulitnya. dibuat dompet, sepatu gitu ya. iya Iya. benar. Nah, spesialnya dari reptil ini, mereka termasuk ular ya. Ular tuh jarang gitu yang disebut punah. Karena mereka paling cepat reproduksi. I see. Oh gitu. Tapi Kak, ada Iya, beberapa spesies reptil yang tetap akan terancam punah kan? ada. Contohnya buaya, eh, penyu, kura-kura. Ya, kura-kura penyu gitu maksudnya. Kalau buaya itu terancam punah karena itulah dari kulit mereka yang mahal itu banyak kadang pemburu-pemburu yang sengaja ngambil buaya buat dijadikan dompet, sepatu, sabuk. I see. Makanya Bener Kak. sering buaya eh, diincar sama orang-orang. Oh gitu. Nah, dengan banyaknya Iya, ancaman, iya Kak? Oh ya, maaf. Oh lanjut kalau aja. penyu gimana? Sorry. Kalau penyu itu kenapa dibilangnya hampir mau punah? Terkadang penyu ini tidak tahu nih di mana ada nelayan, di mana ada orang, sama tempat yang sepi. Terkadang mereka tuh hampir punah karena sering terjerat sama jeratan dari nelayan. Sering banget. Nah, banyak juga yang mati karena penyu itu termasuk hewan sensitif dan penyu itu umurnya rata-rata yang terjerat itu di atas ketinggian berapa ratus meter. Mereka sering kejerat sama nelayan. Jadi yang udah berumur ini kalau udah terjerat biasanya kena angkat, apalagi udah lama nggak keselamatkan sering mati gitu. I see. Tapi kayaknya salah satu pengaruhnya juga sampah laut gak sih? Sampah laut termasuk juga. Beberapa tuh aku ngeliat di video tuh penyu yang entah lehernya atau apanya gitu keikat sama sampah laut gitu. Sama plastik gitu, atau mereka juga ada yang nelan plastik juga gitu kan. Iya, itu Iya juga iya iya. pengaruh. Waduh. Wah. Berarti sebenarnya mereka punah karena Homo sapien ya. Iya, Iya, mau dibilang hukum alam bukan, tapi emang perbuatan kita juga sih. iya, betul banget. Nah, jadi kita ini Kak, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya spesies-spesies reptil ini banyak yang nggak terancam langkat, nggak terancam punah? Apakah dengan pengembangbiakan secara mandiri yang kayak gitu itu bisa membantu Kak atau bagaimana ya? Nah, itu pertanyaan bagus tuh, Kak. Cara salah satunya misalnya kita ketemu nih buaya atau anak buaya, lebih baik kita lapor ke BKSDA. Sekiranya misalnya buaya itu udah tertangkap, kita tangkap, kita lapor ke BKSDA. Karena kalau kita sembarang punya atau misalnya nih nggak sengaja kita nangkep, kita mau lapor takut kita pelihara aja gitu, itu kita bakal kena pasal juga loh. Dan itu pun bukannya ringan. Di perlindungan hewan itu mereka punya pasal yang namanya itu pasal perlindungan hewan. Ada di pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Itu kalau misalnya kita punya atau memelihara hewan dilindungi, itu sanksi paling ringan lah ya. Paling ringan itu penjara 5 tahun dan denda 50 juta. Udah di penjara
plus denda. Kalau kita sengaja melihara 5 tahun penjara, paling lamanya 100 juta denda. Waduh. Jadi kita nggak bisa sembarang. Itu pun dah maksudnya ya bagus diadakan pasal itu agar hewan-hewan yang mau punah ini seperti reptil kayak buaya, penyu itu bisa terlindungi, bisa lebih banyak lagi gitu dalamnya. Kalau bisa Benar-benar. buat pemerintah pun gitu ya. Misalnya di penangkaran BKSDA ini sebenarnya sekarang kalau di tempat aku sendiri di Batam ini udah penuh. Udah Kalau penuh? bisa yang di penangkaran itu kalau bisa di penangkaran itu dilepaskan kembali sejauh mungkin gitu. Kayak di Nusa Kambangan itu kan masih kawasan yang sangat luas ya. Jadi bisa aja dikirim ke sana, dilepaskan lagi ke habitatnya biar lebih lestari lagi, lebih banyak lagi. Gitu. Oh, tapi Kak, di Nusa Kambangan sendiri itu ada nggak ya undang-undang yang tentang perburuan? Kan takutnya udah dilepas nih, ditangkap lagi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Nah, itu tergantung mereka sendiri. Kalau mereka misalnya nih, mereka udah tahu ada undang-undangnya di situ. Tapi mereka masih nekat buat nangkap si buaya tersebut, mau dijadikan yang tadi kita bilang itu, menjadikan sepatu, kulit, dompet. Kalau misalnya mereka sanggup nerima sanksinya ya terserah, balik lagi ke mereka gitu. Cuman kita seenggaknya udah ngasih antisipasi ke mereka gitu kan, udah ngasih pemberitahuan bahwa hewan-hewan tersebut ini dilindungi. Itu balik ke warganya sih. Kadang warga kita pun banyak yang ngeyel ya, dibilang susah juga. Ya, aku penasaran nih. Kita pun susah melerainya. Bener banget. Tapi nih, kayak gini, aku penasaran. Tadi kan katanya kalau kita ketemu anak buaya atau buaya kita tangkap, pertanyaannya kalau kita ketemu buaya gimana cara nangkapnya selain kabur? Kayaknya itu adalah hal yang paling aman dan umum gitu. Untuk ketemu buaya mending kabur gitu. Biasanya yang ketemu itu anak buaya itu yang berani ditangkap dibanding emaknya gitu ya. Kalau emaknya pun aku pun nggak berani kayaknya. Karena sih kataku juga buaya itu kan kelihatannya diam-diam gitu. Aku pernah lihat video, ternyata larinya kencang. Iya, sama kayak biawak. Kencang juga larinya. Bayangin guys. Cuman kan kayak warga-warga kadang penasaran juga sih. I see. Penasaran? Penasaran? Iya, kayak wah keren nih buaya gitu kan, aku punya anak buaya. Kalau emaknya jarang kita, ada emak buaya tuh kita tangkap nih, jarang gitu kan, ada dia yang ditangkap sama buayanya. Ya ini Kak, ngomong-ngomong tentang ini, misalnya kita ketemu reptil, itu Kakak ada kayak tips and triknya nggak sih kalau misalnya kita ketemu ular atau buaya atau hewan-hewan reptil yang emang berbahaya gitu? Kalau itu mungkin apa tujuan dari orang tersebut, misalnya nih dia ketemu toke. Kalau toke kan nggak begitu bahaya ya. Iya, aku pengen peliharanya, boleh-boleh aja. Cuman kayak misalnya nih ular yang tadi aku bilang, di Indonesia kan punya 350 jenis ular. Dari antaranya itu 76 sampai 77-nya itu termasuk golongan yang berbisa. Jadi kita nggak bisa tahu nih, seakan-akan kita ketemu ular warnanya cantik. Maksudnya dia nggak terlalu banyak gerak, ular-ular cantik ini gitu kan, ditangkap sama dia dan kena gigit. Nah itu nggak tahu kan efek gigitan itu apa. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian pengen belajar tentang ular, atau misalnya gimana sih kalau misalnya kita ketemu ular di alam, sebaiknya dijauhi aja. Kalau masih di alam lebih baik kita jauhi, kita yang menghindar daripada kita kena efek jerahnya. Kalau misalnya ular itu masuk ke pekalangan kita, atau misalnya ular itu masuk ke dalam rumah, nggak ada siapa-siapa ini di rumah, ular itu udah nyerang, kita nggak tahu itu jenis ular apa, mau berbisa atau tidak berbisa. Aku sendiri pecinta reptil, bahkan teman-teman aku sendiri ya, kami menyarankan kalau misalnya dalam keadaan terdesak lebih baik bunuh aja. Lebih baik karena nggak akan ngurangin populasi di alam. Ular itu banyak kok. Masalahnya gini nih, membunuh berarti equal tuh mendekat dulu nih ke ularnya. Membutuhkan keberanian. Ya, bunuh pakai kayu atau lempar pakai batu gitu kan. Kalau bisa sih kita hindarin, sapu aja keluar gitu. Kalau misalnya kita kabur nih, ada ular, kita kabur, tiba-tiba
emak atau bapak datang kan pulang kerja, kita nggak bilang ada ular di situ, tiba-tiba pas tidur kena caplok. Nah, resiko juga, lebih baik kita membunuh aja, nggak apa-apa daripada dibunuh gitu. Kalau nggak telepon damkar ya. Boleh, itu lebih baik sih. Oh ya, kan ini kakak bilang tadi reptil kan kayak mungkin orang-orang taunya beberapa yang berbahaya dan ada juga yang nggak berbahaya. Itu mungkin bisa dikasih contoh dan juga ada nggak kak yang bisa dipelihara dengan aman? Ada sih, ada contohnya. Kade punya ininya enggak ya? Oh ya, koleksinya Kak Kiki ya. Iya, aku ada sih beberapa koleksi gitu yang dipelihara dan warnanya pun termasuk beda dari yang ada di alam gitu. I see. Wait guys. Let me share screen guys. Ya, apakah sudah terlihat? Oh ya, share screen. Terlihat? Tunggu. Sudah? Guys. Sudah? Jelas. Ya. Anjay, putih ya. Ini albino kah? Oh, share screen-nya belum berubah nih kak. Hah? Belum berubah? Waduh. Belum. Masih di bawah. Wah. Kok gitu? Udah berubah. Sip. Nah, ini termasuk jenis ular python. Wow. Kok beda kak warnanya? Ya, ini kelainan genetik dia. Kalau yang warnanya kayak gini dan coraknya kayak gini, biasanya dia dikawin silang sama jenis yang berbeda. Maksudnya sejenis python cuman dengan genetik yang beda. Tapi yang kayak gini tuh yang warnanya putih itu apakah memang hanya karena dia albino atau sebenarnya tuh ada gitu yang warna putih juga secara alami gitu loh? Secara alami sebenarnya ada di alam beberapa gitu ya. Perbandingannya 2:100 lah. Tapi karena semua biasanya itu genetik juga tapi. Iya betul, genetik kalau nggak dari ibu atau bapaknya atau dari alam. Waktu dia dari telur, alam itu berubah-berubah dari siang ke panas, tiba-tiba dingin. Nah itu bisa jadi kelainan genetiknya seperti ini. I see. Guys, fokus ke ularnya ya, bukan ke abangnya ya. Itu bisa di blur nggak sih? Ya, mari kita zoomin aja ya. Takutnya terlalu fokus ke abangnya nanti terpesona gitu kan. Emang auranya itu beda gitu kan. Auranya panas. Iya, bro terlalu hot gitu kan. Makanya bisa dekat sama ular gitu, didekati ular gitu kan. Kalau ini ngerawatnya sendiri gimana ya, Kak? Nah, spesialnya dari ular ini, kita nggak kayak perawatan kucing, anjing, atau segala macam lah. Ular ini spesial. Kenapa dibilang spesial? Yang penting dia punya tempat, nggak perlu terlalu besar, yang penting cukup buat dia. Kita sediain air minum aja, udah kasih makan 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali? Oh, 1 bulan 1 kali, karena ular ini nggak punya gigi. Dia mestinya nggak punya gigi. Gigi mereka itu gigi agripa, seperti duri, yaitu buat nyangkutin lawan atau si mangsa. Dan itu ditelan sama mereka. Jadi mereka nggak ada proses mengunyah. Jadi misalnya nih dia nelan ayam utuh, dalam perut itu bakal masih utuh. Jadi selama proses pencernaan dia buyar gitu kan makanan itu, jadi butuh waktu yang sangat lama. Tapi sebanyak itu semakin besar makanannya. Kalau buat ular sebesar ini bisa 2-3 ekor ayam besar. Wow. Waduh. Iya. Dan ular ini pun termasuk hewan yang kuat. 2, 3, 4 bulan gak dikasih makan pun dia masih hidup. Tapi jangan lah ya, jangan sampai ya 4 bulan gak dikasih makan, kasihan. Iya, kasihan juga gitu. Tapi ada juga kalau misalnya dia kena penyakit sariawan, ular juga bisa sariawan loh. Ular bisa sariawan? Gimana? Ular bisa sariawan. Dan sama penyembuhinnya juga kita kasih obat merah. Terus banyak kita rendam di air gitu. Dan
Dia juga kalau misalnya lagi birahi nih, pas waktunya kawin, dia itu bakal mogok makan dulu selama 2-3 bulan. Waduh. Moodnya berubah ya? Iya, kalau sampai kita nggak ketemu pasangannya bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, tapi setelah dari itu nanti dia normal lagi. Oh, berarti harus cepet-cepet dicariin jodoh gitu ya? Iya, kadang susah juga sih kalau nyari jodoh buat ular nih. Aduh, nyari jodoh buat sendiri juga susah sih, Kak. Aduh. Kalau sebesar ini umurnya berapa ya, Kak? Kalau yang ini umurnya 7 tahun. 6 sampai 7 tahun ini. Panjangnya berapa tuh? Panjangnya 4 meter. Waduh, Wow. 4 meter ya. Iya, panjangnya 4 meter, beratnya itu sampai 48 kilo. Dua galon ya. Kurang lebih. 2 galon kurang ya? lebih. Iya. Iya. Waduh. Sudahlah berat kalau birahi mogok makan gitu kan. Nah, tapi nanti berarti birahi mogok makan birahi. Nah, nanti berarti kalau ada teman kalian nih yang mogok makan, siapa tahu dia sedang ya itulah. Ya, yang cari jodoh. Lagi birahi. Carikan jodoh lah pokoknya. Kayaknya butuh jodoh. Tapi pastikan ya mogok makannya 3-4 bulan. Oke. Belum birahi kayak gitu. Aduh. Oke, mungkin kita next ya. Next collection. Wah, apa ini? Snapping turtle. Nah, ini bukan, ini sulcata. Termasuk golongan ular terbesar kedua di dunia setelah Aldabra. Bentar dulu. Bentar. Ini ular atau yang gimana ya? Udah benar kok, Kak De. Ini lagi megang kura-kura kan? Turtle? Iya, ini kura-kura turtle. Ini kura-kura sulcata. Sulcata. Sulcata, tergolong kura-kura terbesar kedua di dunia dari Aldabra. Yang Galapagos itu apa itu? Alpagos beda lagi. Oh, beda lagi. Tapi Beda ini yang lagi. termasuk juga yang terbesar ya. Terbesar. Dia kura-kura darat. Batas. Oh, ada kura-kura air ternyata ya. Kura-kura air banyak, rata-rata kura-kura air, cuman yang darat itu ya kayak ini. Kayak Aldabra yang terbesar, terus ada ini sulcata, ada emis, itu termasuk kura-kura darat juga. I see. Itu umurnya itu berapa lama tuh? Kayak Kura-kura ini gitu. termasuk hewan yang paling kuat dia hidupnya. Bahkan Aldabra itu sampai 120 tahun. Oh, wow. Melihara itu udah bisa ini ya, udah bisa jadi warisan keluarga ya. Bener Iya, banget. betul. Kalau Aldabra itu emang benar-benar warisan. Harganya pun dari baby bisa 80 juta. Bener-bener warisan ya. Iya, serius. Itu yang paling dewasa lah ya. Dewasa tuh bisa dinaikin sama orang dewasa, dua orang dewasa bisa kita naikin, dibawa jalan sama dia. Boleh nanti kalian cek di Google aja kura-kura Aldabra yang ada di Afrika. Itu kura-kura terbesar. Wow, menarik. Kalau untuk ngerawatnya sendiri gimana ya, Kak? Apakah lebih mudah daripada ngerawat ular? Kura-kura ini lebih mudah dirawat saat udah besar. Kalau masih kecil, ya kita harus rajin sih. Rutin ngasih sayuran, buah dicampur. Ditambah kita juga ngejaga kehangatan mereka dari lampu UVA, UVB, atau dari sinar cahaya matahari. Oh, butuh kehangatan ya? Waduh. Iya, butuh kehangatan. Itu paling penting itu. Kita pun sama. Aduh. Lagi musim hujan. Iya, Butuh Indomie pakai telur. Iya kan? Betul kan? Bener. Butuh selimut ya, aduh. Iya. Kalau butuh yang meluk mah aduh sulit ya, aduh. Sulit. Mending Indomie pakai telur, itu hangat itu. Iya benar. Tambah wedang jahe. Aduh. Oke, bisa dilanjut. Kade? Oh iya. Maaf. Nah, ini termasuk ular yang pernah
kami punya di komunitas. Ini besar panjangnya 8 sampai 9 meter, berat badannya 98 kilometer. Kilometer. Kilo, sorry. Tipe terus aku. Beratnya 98 kilo, hampir 100 kilo. Oh, 100 kilo? Iya. oh Hampir pantesan 100 kilo. 3 orang yang ngangkatnya ya? Ini sebenarnya ini kami 3 orang, aku setengah badan ini tuh udah gemeter loh lutut aku. Ini nahan aja karena foto. Aduh. Serius, Ya. berat loh ini. Perbandingan badan sama kepala aku aja tuh, liatin masih besar badannya. Boleh di zoom Kak Dey. Nah, perbandingan badannya sama kepala aku. Oh iya lagi, gede banget lagi nih. Damn. Iya, Ini kepalanya itu dua telapak tangan kepalanya. Tapi ini makannya berarti sama aja gitu ya? Tiga ekor ayam gitu? Enggak, Atau udah ini 100 gini lebih? satu kambing dewasa, 1 ekor kambing. Wow, Gimana? Satu kambing? iya satu Ini kambing. 1 ekor kambing dewasa. Dan ini ada suppliernya sendiri kami. Biasanya kambing mati dikasih ke ular ini. Oh, I see. Ini makannya bisa 5 bulan sekali nih. Oh, 5 bulan sekali? Iya, 4 sampai 5 bulan sekali. Oh, itu Karena nyari kambing susah dan mahal. Iya benar. Kalau setiap bulan Iya. hitungannya kayak lagi akikahan buat ular ya. Betul. Mati aja harganya udah lumayan, apalagi hidup. Nah, iya. Iya, ini ular terbesar yang kami punya sih. Tapi itu 4-5 bulan baru dikasih makan itu nggak karena dia lagi birahi kan? Enggak, karena dia prosesnya pun semakin besar semakin lama. Oh benar. Gitu. 2 bulan tuh masih dalam proses juga itu. Oke. Tapi ular yang gede-gede gini tuh, ini piton ya maksudnya? Iya, ini yang tadi kita bahas itu, ini ular piton, ular sanca, atau ular apa tadi? Ular kembang, apa sanca kembang gitu ya? Ular sawah. Nah, inilah sanca batik itu. Oh Motifnya bagus sih. iya betul. Motifnya bagus. Ini Biasa kalau ini yang nggak dijadiin apa? Kulit-kulit dompet, sepatu gitu kan, sendal, sabuk. I see. Dari inilah. Benar. Ini piton juga kalau ngebunuh bangsanya tuh dililit kan ya? Oh iya. Iya, iya dia dililit sampai pernapasannya berhenti, detak jantungnya berhenti, baru ditelan sama dia. Benar, dia Oh. bisa tahu nih korbannya nih, mangsanya ini jantungnya berhenti tuh dari mana? Nggak detak lagi. Nah, Ini gimana kan. Jadi Salah. ular ini dia itu dari yang dipegangin ya, dari tetesan telur tuh udah kami rawat. Ya, ular itu nggak ada yang jinak sebenarnya. Ular itu bukan jinak. Ular itu nggak punya telinga. Biasanya kan kalau jinak itu kita panggil tuh nyamperin kan? Iya. Iya, keluar enggak. Ular itu terbiasa dengan aroma kita, dengan detak jantung kita, dan misalnya sama pergerakan kita. Biasanya ular kalau ada gerakan langsung nyerang. Nah, dia udah terbiasa. Makanya biasanya kalau ular yang udah dipelihara, dilestarikan ke alam itu bisa hidupnya itu 65% sampai 70% aja. Oh I see. Iya. Karena ini ya, survival skill-nya kurang ya. Iya, insting berburunya itu udah berkurang. Kecil lah, udah kecil lah. Kecil Insting ya. berburunya tuh. Betul. I see. Mungkin next ya. Jadi dia udah karena terbiasa, dipegang kayak gini gak gigit. oh iya karena sudah di apa istilahnya di jinak. Udah bonding ya. Bonding. Iya udah bonding lah, udah bonding. Tapi Ya, ada demi masanya sekali. dia juga strike juga karena mau gimana pun dia tetap hewan buas. Oh masih ada instingnya walaupun sedikit gitu ya. Masih berapa kali sih aku pun kena Oh, kena sobekan gigi dia oh iya di kakak tangan, di selama kaki. Iya. jadi selama ngerawat ini semua hewan ini seperti ular dan sebagainya itu sering banget berarti ya diserang atau enggak?
Sering, apalagi misalnya baru diambil dari kandang. Itu kadang dia strike dulu. Biasanya kalau di luar kandang dia udah aman-aman aja. Jadi kalau misalnya mau kita ambil tuh sambil kita semprot air, sambil kita mandikan. Jadi kalau ular ini dikenakan air itu biar lebih tenang. Oh. Gitu. Didinginkan ya biar bro tuh kalem ya. Iya, biasanya sambil berenang tuh kalem gitu. Oh iya. I see. Biar nggak panas gitu, biar calm. Calm ya dia, biar cool lagi gitu. Oke. Cool banget gitu kan. Oke, ini apa nih? Nah, ini leopard gecko, ya toke. Cuman bukan toke yang bisa nempel di tembok. Ini toke gurun. Dia dari Iran. Yang ini ya, yang dia nggak bersuara. Iya, dua-duanya sama. Satu jenis. Iya. Kalau yang ini, yang kuning ini jenis lemon first. Kalau yang satunya lagi tremper jenisnya. Iya, dia nggak gigit. Dia termasuk toke yang sangat ramah. Kalau dilihat dari depan mukanya senyum. Bisa nanti lihat di TikTok lah, banyak itu. Oh. Tahu kan? Tahu. Banyak banget di TikTok. Iya, inilah. Banyak. Dulu harganya selangit ini. Cuman sekarang udah turun drastis karena udah banyak populasinya tuh. Udah termasuk banyak kembang di ternak juga. Kalau untuk perawatannya sendiri juga termasuk gampang ya, Kak? Sama kayak ular. Yang penting dia ada kandang, ada kotak aja lah, ada water dish kayak tempat air minum. Kalau ini kasih makannya 3 hari sekali. Jangan setiap hari karena dia ada kantong penyimpanan makanan, itu di ekor. Semakin kenyang dia nanti ekornya menggembung. Oh gitu. Iya, jadi 3 hari sekali dijarakin biasanya kalau aku. Itu makannya apa ya, Kak? Cicak? Ini makannya jangkrik, enggak, dia makannya serangga, jangkrik, ulat Jerman atau ulat Hongkong bisa. Makanan burung lah ya? Ya, makanan burung. Bukan pur ya? Dikirain. Pur. Beda lagi itu. Siapa tahu kan. Tapi ini kalau tadi kan katanya kadal ya. Gecko tuh apa tuh bisa disebut kadal juga kan nih? Kadal juga, termasuk kadal juga. Dia kalau misalnya terancam ekornya bisa putus. I see. Tapi ini bisa juga nempel di tembok gitu? Nempel juga atau enggak ya? Nggak bisa. Enggak, dia bisa. Punya kuku. Dia nggak punya selaput, iya. I see. Menarik. Burung ini sangat menarik. Nah, kalau bisa lebih dekat lagi, iya. Harganya berapa tuh? Kalau sekarang beda-beda ya harganya ya. Pokoknya di bawah 1.000 lah. Masih di bawah 1.000 ya. Masih di bawah 1.000. Ping, nih gue ada GoPay nih. Tambahin lah ya. Boleh nanti DM aja. Lumayan nih. Lumayan kan bisnis. Iya. GoPay yang koin gitu. Sisanya minggu. Lanjut Kak Ade. Loh, lucu banget Bang. Wah. Nah, ini anakan python. Ini baru 2 minggu netas, langsung ku tes makan sama leher ayam. Aku suapin pakai tangan biar dia terbiasa. Oh. Biar terbiasa disuapin. Mau biar terbiasa dia makan kepala ayam atau leher ayam yang bau-bau amis. Dan dia tuh biar biasa sama kita juga. Ini di balik kamera ini tuh jari telunjuk aku sobek kena taring dia. Iya. Karena ini kan aku sopin pakai tangan, nggak pakai alat. Karena bekas megang ayam jadi dikiranya ayam juga ya. Iya. Kalau ular ini sensitif dia terhadap bau pun. Berarti ular itu bukan hanya melet-melet sensornya itu, tapi juga penciumannya kuat ya?
Penciumannya kuat, apalagi yang bau-bau darah kayak gitu, pasti disamperin sama dia. I see. Mirip-mirip shark juga ya? Apa? Hiu. Hiu. Tapi aku penasaran nih. Ini gede banget nih kan? Gede banget nih. Dengan kepala sekecil itu. Aku cuma penasaran gitu. Kok lo. Sebentar ya, maaf guys. Duh, mana tadi? Oh ya, ini dia. Mana tadi? Sebelumnya ini nih. Nah ini. Nah, bisa masuk itu gimana caranya? Enggak. Yang lebih penasaran adalah ular tuh pernah keselak gak sih? Gak pernah sih. Kalau lotan gitu kan. Itulah kehebatannya ular ya. Dia nggak bisa keselak. Berarti kemampuan ya. Udah lumayan kebal ya kalau dipatok ular gitu? Bukan udah kebal ya, karena udah terbiasa aja. Sebenarnya kalau ada teman gitu ya, apalagi ada teman kalau kegigit sosok cool aja. Ini kalau sendiri teriak juga kan, au gitu. Oke. Dan nggak bisa marah juga. Iya sih. Oke. Ya nggak ngerti kan? Kita miso juga dia cuma nesis gitu. Iya, lagi dia mikir kan lu yang nyuapin, kenapa lu yang teriak, katanya gitu kan. Bener sih. Habis itu diledek gitu kan, sambil lidahnya keluar le. Oke, next ya. Oke. Wow. Nah, ini dari anakan yang barusan, yang 9 meter barusan, ini anakannya. Ada 22 telur yang berhasil netas tuh 18 telur yang berhasil netas. Ini termasuk 18-nya. Ada yang lebih jelas, Dey? Iya, satu lagi fotonya. Oh, itu 18. Nah, ini lebih jelas. 18 python. Banyak juga ya. Itu enggak dipatok. Salah satunya enggak ada yang matok gitu. Tenang-tenang aja nih. Enggak ada. Untungnya enggak ada ya semua. Ya, ini waktu netas ini masih dalam 1 minggu, biar kantong telurnya udah masuk dulu ke dalam perutnya, baru ini kami langsung ke alam, ini langsung kami lepasin. I see. Tapi kalau dalam proses pelepasan itu ada nggak sih warga yang protes gitu kan, kayak kalian ngelepas hewan yang bakal nyerang warga gitu? Ini aku di hutan lindung. Di hutan lindung jauh. Iya, kami nyebrang dulu nih pakai rakit. Iya, ngelepasnya nggak sembarang ngelepas dong, Kade. Masa di Nggak tempat sembarangan. Siapa tahu Iya. kan, lepas banget. Nanti aku dong yang dipanggil lagi sama mereka. Tiba-tiba ada ormas datang gitu kan, aduh. Kalau ormas nggak pakai yang ini, ada satu lagi, ular venom. Ini apa? Lucu banget. Ini rainbow snake. Ini ular pelangi, ular yang nggak bisa gigit dari alam pun kalau ketemu ini. Bener nangkap tuh dia nggak akan gigit. Iya, ini ular terbaik. Rainbow snake. Ini tuh pelangi loh. Pelangi. Dia hitam. Dia kalau kena cahaya pelangi. Tuh. Iya. Lucu Rainbow banget. snake. Iya. Dia makannya ikan. Berarti nanti kalau ketemu di alam boleh langsung dibawa pulang gitu nggak, Kak? Atau ada kena hukum lagi? Boleh. Oh, boleh. Enggak. Ini enggak dilindungi ini. Ini banyak di alam. Cuman kita harus tahu dulu jenisnya ini, karena nih sisik kayak gini kan banyak. Ular kobra, king cobra kayak gini juga sama sisiknya. Jadi kita emang harus benar-benar tahu kalau kita mau pelihara ular, kita seenggaknya harus belajar aja dulu. Tahu jenisnya aja dulu. Tadi rainbow snake itu nggak gigit, nggak gigit. Dia bener-bener nggak dibilang jinak ya. Kalau jinak itu kan bisa dipanggil ya, maksudnya ular nggak gigit lah, baik lah, ular terbaik lah. Ular good boy. Iya, good boy. Lucu banget. Sih. Ada sih yang besarnya cuman nggak difoto. Ada gedenya lagi.
Ada. Cuman ada yang di foto cuman lagi proses shading, jadi warnanya buram. Oh iya, ular itu shading berapa kali berapa ya Kak? Biasanya kan ganti kulit tuh. Ular itu shading 1 minggu sampai 2 minggu setelah dia makan, karena kulit dia semakin meral, jadi dia bakal proses shading, ganti kulit baru. I see. Berarti habis makan ganti kulit ya. Jadi lebih glowing Iya. ya dia ya. Betul. Penasaran Ular tuh nggak ada skincare-nya baunya apa? loh. Ular Oh nggak ada baunya. Nggak ada, ular tuh nggak ada aroma. Dia tuh bau tuh cuma dari pupnya aja. Oh gitu. Iya. Berarti bro ini sangat bersih ya orangnya, pantas penciumannya tajam gitu. Bersih. Betul. Jadi enak sih aku pelihara ular tuh nggak kotor, nggak bau Nggak. gitu kan. Kalau kita pelihara hamster kan bau pesing gitu ya. Ah. Ya Kalau benar. ular enggak, aman. Next. Oh udah Nah selesai. ini salah satu koleksi punya aku juga ini. Sama sini semuanya jenis piton semua, bahkan yang kuning pun itu python. Cuman beda genetik. Dia kawin silang sama yang albino lagi. Kalau kuning ini sebutnya albino. Aku Nah ini yang satu albino yang atas, yang dalam itu, yang satu lagi itu lavender. yang mana? Yang ini? Dia Yang warna kuning. itu yang itu albino. Nah yang di dalam itu yang kepalanya sembunyi, nah itu yang lavender. Nah itu tadi. Ini. Bukan. Ini ya? Yang itu platinum. Itu sama, itu yang platinum. Itu kepalanya yang di bawah itu. Iya, ini ada 4 ular ini. Oh, ada ular empat ya? nggak apa ya numpuk-numpuk gitu, nggak sesak. Nggak apa-apa. Oh, Di alam kan udah kayak gitu dikasih kan. air. Kan udah dikasih Iya, air. ini lagi jadinya- dimandiin. Iya, sama-sama cool gitu mereka tuh. Oh, Gila, cool. cool banget gitu. Lagi Nice. ngaso bareng ini. Iya. Oh, Oke, next tadi udah. Ini juga udah ya. Belum. Ini tadi Ini yang udah leopard gecko yang tadi. ini nih. Nah, ini ular water tiger. Kenapa disebutnya water tiger? Ini tuh aku cuma dapatnya motifnya tuh yang bagus, total. Ada lagi yang belanglang, makanya disebutnya tiger. Ular air tiger, water tiger. Dia tuh pemakan ikan dan dia pun memiliki bisa menengah. Bentar. Berarti ada ular darat, ada ular air ya. Iya, ini ular airnya. Salah satunya. Kalau ular laut itu termasuk ular gak sih? Oh iya, Ular laut itu termasuk ular. Itu termasuk ular yang paling mematikan dibanding king cobra. Dibanding kobra ya. Itu nggak ada obatnya. Itu kalau kena gigit baca Yasin aja. Oh, serius? Oh, Serius. Cuman jarang. Kalau ular itu tuh jarang gigit orang karena dia kalau kita nggak ganggu dia nggak akan gigit walaupun kita lewat pinggirnya. Kalau kita udah nyentuh badan dia baru digigit. Iya, serius. Dia nggak ngejar ularnya. Langsung ini aja ya. Sholat obat lah pokoknya. Langsung berdoa. Iya, tobat langsung tobat. Gak ada lagi itu jalan satu-satunya cuman itu aja, minta maaf, bayar utang. oh, yeah. Oh ini Next. Nah, ini cakep juga nih waktu kecilnya. Ini disebutnya ular sowo kopi. Ular apa kopi? sowo kopi. Sowo kopi. Ya, karena dia biasanya banyak di pohon-pohon kopi. Disebutnya sowo kopi itu. Ini kecilnya nih ada motifnya, ada kuningnya, ada strip putih-putihnya, tapi dia kalau dewasa itu full hitam kayak kobra. Warnanya sama banget kayak kobra. Hitam pekat nih kayak ekornya nih. Hitam kayak gitu tuh. Full black, nggak ada lagi motifnya. Kayak human ya, kecilnya imut-imut, gede-gede Iya. amit-amit ya. Iya, tapi dia nggak berbisa. Oh nggak berbisa ini? Nggak berbisa. I see. Dia termasuk keluarga colobrid.
Ya, kalau Clobbert itu dia nggak berbisa. Kalau itu nggak berbisa. Itu yang next kok hijau banget ya warna ularnya? Nah, ini ular hijau ini cantik kan? Dia Banget. nggak mematikan juga. Dia nggak berbisa. Oh. Tapi nyekek. Nggak nyekek. Ini udah paling jumbo nih. Ini paling besar nih. Iya. Ini nggak berbisa. Dia kena gigit aja. Dia punya gigi agripa aja. Jadi kalau kena gigit paling berdarah-darah dikit aja lah. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu perih juga gitu. Iya. Iya. Ini nggak berbisa. Nah, di Indonesia sendiri punya 3 jenis ular warna hijau. Dia nggak berbisa. 4 termasuknya ini disebutnya ular gonyosoma, ular bajing. Biasa di ular-ular pohon ketinggian ini. Nah, ini ekornya nih yang jadi pembedaannya ular gak berbisa. Ini ular hijau ekor silver. I see. Nah, yang ini nggak berbisa. Ada yang berbisa. Ular hijau ekornya merah. Aduh, aku nggak ada fotonya nih. Itu kepalanya segitiga. Ekornya merah. Itu ular mematikan juga itu. Ada lagi ular yang full hijau, kecil, kurus, matanya sipit, hidungnya lancip. Nah, itu ular pucuk biasa di pohon ceri. Itu nggak berbisa juga. Aku jadi penasaran. Ular hijau ekor merah. Iya. Nah, ini. Ya, ini disebutnya Trimeresurus unsularis. Bahasa lokalnya apa tuh, Bun? Itu bahasa Latinnya. Kalau disebutnya ular hijau ekor merah aja. Karena ekornya merah. Iya. Oh, menarik ya. Ini ular sangat berbisa nih. Betul. Ada satu lagi buka ular pucuk. Itu nggak berbisa sama sekali. Ular pucuk. Nah, ini yang kayak gini, ini nggak berbisa. Tapi dia full hijau. Ya? Nggak, beda sih. Ini lancip dia kepalanya. Iya, mirip. Nah, kayak gini spesifikasinya. Ya, jadi bisa. Iya, kayak kadal, betul. Biasa di pohon kersen, pohon ceri itu banyak tuh. Kalau orang-orang dulu bilang jangan naik ke atas pohon ceri gitu ya. Nanti kena pacok ular. Nah, ini ular ini yang biasa banyak di pohon ceri itu. I see. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang tadi ekor merah itu yang pucuk. Iya bener, kalau ular hijau karena di pohon susah kelihatan ya Kak? Iya, ini juga ular pohon. Yang ular hijau ekor merah di pohon juga sama. Tapi kayaknya cuman kelihatan jelas lah perbedaannya. Enggak sih, bro. Kayaknya apapun yang warna hijau kayak ngeliat ular warna hijau mending udah turun pohon. Iya betul, mending kayak gitu sih. Yang udah ambil. Nungguin kelihatan gitu kan ekornya nih, periksa dulu gitu kan ini ekornya warna apa ya, bisa dipatok. Iya betul. Kak Dave, kita bisa lanjut lihat foto ya. Oke. Iya. Nah, ini disebutnya ular gonyosoma atau ular bajing. Karena dia pemakan bajing juga, makan tupai gitu, makan tikus, makan burung. Boleh. Boleh di next Kak. Kayak dari yang lain ini paling cantik aja, udah nggak tahu kenapa. Iya betul, ini ular paling cantik yang nggak berbisa sih. Nah ini salah satu ular yang paling unik. Kenapa yang paling unik? Ini ular terkecil dan dia nggak bisa gigit kita karena mulutnya tuh kecil banget. Oh, ih lucu banget. Dia nggak berbisa. Dan yang terpenting makanan dia yang paling beda dari yang lain. Makanan dia siput. Hah? Siput? Makanan dia siput. Iya, jarang-jarang tuh kayak mamalia atau ular-ular lain yang makan itu dikecerok. Kayak kita makan tutut, tau nggak? Ya, gitu. Nah, disedot mereka kayak gitu. Disedot, cangkangnya dibuang. Ini loh ular siput. Cuman itu makanan mereka, nggak bisa makan yang lain. Oh, kalau di siput berarti ini banyak di sawah? Ini nggak di sawah. Ini aku dapat di deket tebing sih. Ini langsung dari alam. Aku dapatnya satu pasang. Lagi beruntung aja nih aku punya ular ini. I see. Ular siput. Boleh di next tadi? Ini ular python sama kayak yang tadi sih.
Oh, I see. Wah, Wah, ini lucu nih. Nah, ini iguana. Bapak, ibu, anak. Heeh. Enggak sih, enggak bapak, itu masih remaja dia. Masih Wah, remaja Karena ya? iguana termasuk lama juga. Iya, lama juga dia perawatannya. Ngebesar tuh susah. I see. Kalau segede ini umurnya berapa ya, Kak? Nah, dari yang paling bawah sendiri itu tuh udah 3 tahun. Yang kedua itu sama sih 3 tahun juga, cuman lebih cepet yang bawah kayaknya. Gitu. Iya, kalau yang paling atas itu baru 7 bulan. Ini sebutannya apa nih? Iguana apa nih? Ini Atau iguana. Latinnya dulu lah. Ini Latinnya ya? Aduh, lupa aku. Oke, langsung ke ininya gitu kan. Iguana Iya. tuh banyak. Apa iguana tuh iguana aja gitu? Iguana tuh ada beberapa jenis. Ada iguana red, green, blue. Bahkan ada Rhino iguana, rhino. Itu dia iguana yang punya tanduk warnanya hitam. Boleh cek aja nanti di Google. Iya. I see. Oke. Tapi kalau Sebenarnya aku juga sebenarnya punya Godzilla sih dulu. Ah, Godzilla. Gimana? Tahu Godzilla nggak? Yang di Iya. film itu. Iya, Godzilla. Nembakin laser gitu. Iya, yang di film itu. Yang dinosaurus yang belum punah sampai detik sekarang. Iya. Benar-benar ada. Itu Kakak pelihara. Coba deh. Iya, aku pelihara. Sampai besar loh itu aku punya. Itu masih Namanya apa segolong sama iguana juga. Buka aja soa layar. Soa layar. Soa. 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 Enggak, SOA. SOA layar. Spasi layar. Oh, spasi layar ini ya. Soa. Ini Godzilla yang hidup sampai sekarang. Oh. Nih bisa lihat yang gambar yang bagusnya itu tuh yang warna merah, yang putih. Nah, Ini. ini Godzilla yang masih hidup sampai sekarang. Jarang kan lihat ini? Iya, jarang banget. Jarang banget sih. Iya. Ekornya loh kayak pisang. Daun pisang. Itu yang jelas tuh yang gambarnya merah tuh bawah. Nah, itu yang latarnya merah. Oh, latar yang di atas ya. Atas. Itu tuh deh. Nah, itu tuh temboknya merah. Nah, ini lebih jelas nih. Wow. Keren kan? Ini Godzilla yang masih hidup sampai sekarang ini, dinosaurus. Oh. Dia nggak dilindungi. Ya? Nggak prasejarah juga, cuman bentuknya sama kayak dinosaurus karena dari layar dia ini nih, yang buat spesial dari dia. I see. Iya, benar. Iya, dia tergolong iguana juga, tapi dia bisa di air gitu. Keren banget. Nah, ini ular bakau ini. Biasa sering banyak orang ketemu di bakau, ular pohon. Tapi berbisa nggak tuh? Ini berbisa menengah. Berbisa menengah. Iya. Berarti Iya, disebutnya ular cincin mas. ya? Belum perlu lah, tapi tergantung imun juga sih. Dia paling parah sih kita sampai demam. Iya. Oh, Oke, demam. Karena dia punya dua taring juga. Oke, berarti kalau di Dicaplok? gigit ini nih, dicaplok nih, Iya, karena bisa udah ya. demam ya. Apalagi laki-laki Iya, demam efeknya gitu kan, bengkak. kayaknya tulis surat wasiat gitu. Apalagi laki-laki yang demam kan. Iya, bawahnya tuh kayak, aduh, apakah ini udah saatku ya? Ini banyak nih di pohon-pohon. Oh, menarik. Biasanya di pohon bambu, apalagi di bakau-bakau ini banyak nih ular cincin mas. Ada dua warna sih, ada hitam kuning, ada yang hitam putih. Sama itu jenisnya sama. Sama-sama Cincin mas bisanya juga sama menengah ya? cincin perak. Iya, medium venom. Ini apa nih? Belum ada. Oh, ini. Belum Nah, ini satu jenis sama ular pucuk tadi. Satu jenis, kalau nggak di pohon ceri itu, kalau nggak ular pucuk, ular ini disebutnya ular tali picis. Dia ular yang nggak berbisa. Tali picis.
Rata-rata ular kecil itu nggak berbisa ya, Kak? Enggak juga. Enggak juga. Banyak yang berbisa juga. I see. Oh, yang kecil tapi berbisa tapi sering ditemui kita tuh apa ya? Banyak Yang kayaknya kolostoma, terus ular derik itu pun nggak terlalu besar tuh. I see. Nah, ini apa ini? Nah, ini salah satu aku kemarin ya digigit kobra, Najas putatrik atau kobra Jawa. Berbisa. Ini kalau penanganannya nggak tepat atau telat, ini aku udah nggak bisa ikut podcast di sini kayaknya. Oh, serius? Iya, serius ini. Nah, tuh dekat kuku itu boleh di zoom lagi nggak? Nah, itu gigitannya tuh. Nah, di situ dia pembekakannya cepat. Itu tuh sebuntel itu tuh bisa semua. Nah, dari sini kita udah masuk langsung ke edukasi aja. Jadi cara menangani gigitan ular, maksudnya cara imobilisasinya itu dengan cara kita jangan banyak gerak dan kita pun harus tenang. Biasanya kita kena gigit ular tuh panik. Detak jantung kita nih makin berdebar itu semakin cepat peredaran darah kita nih berjalan. Jadi lebih baiknya kita tenang, stabilin nafas kita, kayak misalnya tarik nafas, buang, biar detak jantung kita pun kembali normal. Dan jangan banyak gerak. Ada juga nih yang dulu mitosnya dibeset gitu ya. Misalnya digigit di jari. Di jari itu dibeset, dikeluarin bisanya. Disedot ya pakai mulut ya. Itu malah itu malah mempercepat kita meninggal. Oh gitu. Kok bisa? Iya, karena kita nggak tahu yang kita beset itu pembuluh darah atau bukan. Yang pertama itu. Dan yang kedua, kalau kita beset itu belum tentu bisanya baru sampai situ. Bisa aja kita beset, tiba-tiba bisa ularnya itu udah menjalar ke siku-siku, bisa sampai selengan. Bisa ular itu cepat menyebarnya. Itu salah satunya. Yang kedua, kita cari alat-alat kayak alat kayu atau misalnya, tahu nggak kalau orang patah tulang tangannya gitu, di pen gitu. Nah, disebutnya itu kita dibidai, nanti kita dibalut. Jadi tangan itu gimana caranya itu kita lurusin dari pundak sampai ujung tangan. Kita cari kayu yang panjangnya sama, baru kita ikat di setiap tekukan biar tangan kita nggak bisa ditekuk. Itu kalau Nah, jadi kayak orang kita patah tangan lah. Gimana? kalau kan tuh supaya dia lurus nih. Itu emangnya kalau ketekuk itu Iya. kenapa? Nah, bedanya kalau kita bergerak atau ketekuk, bisa itu tuh semakin mencar dia, semakin cepat. Karena yang tadi ku bilang, kalau bisa ular itu, contohnya jenis racun neurotoksin itu yang paling cepat nyerang sistem saraf, yang bisa nyerang langsung ke jantung. Nah, jadi lebih baik kita pakai cara imobilisasi kayak gitu aja. Tenang, kalau misalnya nggak ada cara buat di pen atau di bidai, kita langsung aja jangan banyak gerak dan tetap tenang. Kita bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, karena sekarang buat gigitan ular kobra sendiri dan ular-ular yang lain gitu yang biasa ketemu di sawah, selain king cobra ya, itu sekarang udah di Indonesia sendiri udah mempersediakan serum anti bisa ular yang disebutnya sabu, bukan sabu-sabu narkoba ya. Sabu itu serum anti bisa ular. Iya. Mereka udah paham itu. Pas minta sabu nanti kayak ditangkap BNN. Ya tapi ya mereka pun pasti lihat lah. Kalau misalnya tangan kita udah bengkak kan. Pak Dok, saya minta sabu gitu. Langsung dikejar gitu sama mereka kan, langsung diatasi. Tapi kalau misalnya kita udah oleng, udah gosok-gosok hidung, datang rumah sakit ada sabu nggak, itu kita nyalahin diri namanya. Contohnya kayak gitu. Sekarang Indonesia udah ada mempersiapkan serum anti bisa. Sama sih kayak kita digigit kalajengking, bukan digigit, maksudnya disengat kalajengking, sengat lebah, atau digigit sama laba-laba beracun, itu sama, serumnya sama. Kecuali king cobra kita nggak ada, cuman ada satu di Thailand, dan itu pun nggak mungkin kita pesan dulu kan,
PO dulu 2 minggu kemudian. Nah, nanti di chat Belum ownernya lagi ini, gitu kira-kira kan. dikirim kapan Min? Kan nggak mungkin. Iya. Belum lagi ini gitu kan, stuck di DC Cakung gitu kan. Betul. Dia Contohnya mau udah seperti itu. kenyang gitu kan. Iya. Nah, ini karena penanganannya tepat, ada foto selanjutnya, deh. Nah, ini setelah 20 menit kemudian ya aku langsung bawa ke puskesmas terdekat, langsung aku diatasi, disuntik serum mati bisa. Dan dibersihkan juga darahnya. Dan ini sadis juga sih, kemarin digigit di dekat kuku ini. Kemarin tuh waktu dibawa ke puskesmas, kan aku dibius dulu sekali pertama. Yang kedua aku tuh dibelek dikit tuh dekat kuku. Dan itu kuku itu dicopotin depan mata aku tanpa dipingsanin. Jadi kuku aku dicopotin. Rasanya pengen ku banting loh itu. Dokternya cuman kayak gimana, dia lagi nolongin aku gitu kan. Takut banget. Sakit banget itu. Oh, Makanya itu aku nyesel banget di situ. Kuku aku kan hilang. Nah, dari situ nunggu tumbuh lagi lama lah, 3 bulan juga aku nunggu tumbuh normal gitu ya. 3 Depan bulan mata ya. dicopotin kuku aku. Iya, ya ampun. Itu sih pengalaman. makan enggak? Enggak mogok juga. Malah disuruh banyak makan. iya sih. Oh iya, ini Kak, ngomong-ngomong udah banyak nih yang mau ditanya-tanyain sebenarnya dari Boleh. penonton kita nih ya. Mungkin bisa kita Boleh. lanjutin ke sesi Q&A ya, Kak Dey. Oke, Boleh. boleh banget sih. Oke. Ini nanyanya di mana nih? Di voice chat, di Q&A pastinya. Ini Q&A pasti ini. Yang pertama, Banyak banget. udah ada yang nanya nih di North. Bang, hewan kesukaan abang apa? Dan abang belajar reptil dari pengalaman atau pernah sekolah reptil? Sekolah reptil. Sekolah reptil ada. Siok itu Mas Gundul itu mereka kayak Dede Inon, mereka dari Siok juga. Ada sekolah khusus buat tentang reptil di Indonesia. Di Pekanbaru khususnya. Namanya Siok. Ya. Kalau kalian mau belajar ke sana, iya nanti dapat sertifikat juga. I see. Menarik. Terus hewan kesukaan aku apa? Ya yang tadi ular salah satunya, itu yang paling utama lah ya. Pemeran utamanya ular, yang kedua leopard gecko. Kayaknya aku semua reptil suka ya, nggak ada yang nggak suka. Tapi paling favorit tuh ular sih, karena dia apalagi yang genetiknya berbeda, itu dia punya warna yang buat mata nih kayak adem gitu ngeliatnya, ih keren gitu. Ini motifnya kayak gini, warnanya gitu. Ibarat Gitu. kayak lagi melihara Gundam ya. Warna bagus aja. Iya, betul. Enak dilihat. Enak dilihatnya. Oh, oke. Gundam. Oke, selanjutnya itu dari Kak Sofu nanya, Bang, reptil bisa dianggap jinak, itu ciri-cirinya apa ya? Nah, yang tadi aku bilang reptil itu nggak bisa dibilang jinak. Karena hewan jinak itu mereka rata-rata memiliki telinga yang bisa mendengar kalau kita dipanggil nyaut. Jadi reptil ini tuh serigala ada lah. Mamalia pasti ada telinganya. Iya, kalau reptil nggak ada telinganya. Dipanggil ini sih, ngedeket sih. Iya. Kalau ular kan nggak mungkin kita panggil. Misalnya kita kasih panggil namanya Cilo, sini. Tiba-tiba dia pergi. Gitu ya. Siapa sih lu katanya kan? Lu ngomong apa katanya? Dia nggak bisa dengar. Jadi dia bisa jinak, bukan jinak ya, dia lebih keterbiasa sama kita karena sering dipegang. Jadi nganggap kita ini sebagai kayak tumbuhan lah, kayak pohon-pohonan gitu yang bergerak. Yang biasa kan ular-ular pun sering ke atas pohon. Jadi dia pun udah nganggap kita ini kayak teman dia lah mungkin ya. Oh, temennya. Iya, kayak pohon. Karena sering diangkat-angkat gitu kan. Iya. Oh, Boleh. menarik. Oke. Capek-capek ngurus dari kecil Kira pohon? Temen pohon. Iya, dikira pohon. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan dari Kak Bi. Tips buat ketemu ular pas berpikir dong, mereka susah banget ditemui pas dicari. Oh ya, Kak Bi ini juga salah satu pecinta
reptil kali ya. Bukannya dia insek ya? Betul. Oh, insek atau reptil Emang ya? sering kayak gitu sih. Kalau dicari nggak dicari ketemu gitu ya, Kak? Iya, sering banget. Aku pun kayak gitu. Kalau lagi herping, kayak misalnya nih ke sawah nih, sengaja nyari ular, nggak pernah ketemu. Tapi kalau nggak sengaja gitu ya, lagi pulang kerja atau apa gitu, sering melintas aja gitu. Biawak pun sering banyak. Tapi kalau dicari tuh nggak pernah ada. Kayak Mungkin ya? Ada waktu-waktu tertentu. Iya, rata-rata kan reptil termasuk ular nih. Buat tadi Kak siapa yang nanya? Kak Bi. Kak Bi, ya mungkin buat Kak Bi. Rata-rata kan ular ini kan hewannya nocturnal ya. Dia aktif di malam hari. Jadi kalau misalnya mencari ular, aku pun dulu pernah nyari ke daerah bukit, namanya Bukit Salam di Bandung. Nah itu aku nyari malam-malam, itu aku selalu dapat. Rata-rata kalau ular itu dia nyari makan malam hari, karena pas di cuaca dingin kayak mamalia, kayak tikus, kayak burung, mereka lagi tidur dan mereka pun pasti butuh kehangatan kan. Jadi rata-rata di malam hari yang dingin itu mamalia yang memiliki tubuh hangat, dan ular pun bakal nyari itu. Jadi nyarinya di malam hari, coba pasti ketemu. Tapi nyarinya di hutan, jangan di perumahan. Nggak ada kalau di perumahan. Oke. Udah kejawab ya Kak Bi. Kita lanjut pertanyaannya. Dari Kak Kucing. Lagi tertarik ngulik jenis reptil apa aja nih Kak? Bisa spill mungkin? Wah, tadi mungkin selain ular, atau Kak lagi ngulik apa sekarang nih Kak Kiki? Belum ada lagi sih ya. Rata-rata banyaknya ular sih di sini. I see. Karena aku pengen buaya pun gak berani kalau aku melihara hewan apendik yang dilindungi itu. Mungkin aku ada pengen belajar ke burung sih sekarang. Oh, burung. Iya, cuman belum ya. Karena aku teman komunitas burungku ini kan kayak seru gitu ya, dia free fly, lempar burung nanti balik lagi. Baru mau belajar, cuman belum kesana sih. Masih banyak hewan aku gitu, takut gak keurus. Tapi melihara burung, melihara ular juga rada-rada gimana ya? Iya, takutnya kemakan juga kan, pagi-pagi dilihat burung udah nggak ada. Iya bener. Rasanya banyak dah, kok tinggal satu gitu. Mau free fly gitu, lempar, balik-balik di perut ular. Iya, nanti kan kalau mau kusalahin, pasti nanti dia bilang kan, kenapa lu nggak bilang? Nanti aku bilang pun dia nggak punya telinga. Juga sih. Jadi serba salah sih. Mending nggak usah melihara gitu kan. Betul. Oke. Kak Bi ada nanya lagi nih Kak. Nah, berapa jenis reptil yang dimiliki sekarang sama Kak Kiki? Kalau dihitung nih. Dihitung. Jenisnya aja ya, bukan jumlah totalnya. Ya, jenisnya aja Kak. Jenisnya aja, ular, kura-kura, gecko, biawak. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Ada 4 jenis. 5 sama ini Breeder Dragon itu sama kayak Leopard Gecko juga kurang lebih. Breeder Dragon. Iya. Dia sejenis tokek juga, kadal burun. Cuma dia agak berduri dikit. Makanya disebutnya dragon ya. Iya, Breeder Dragon. I see. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Nord. Ciri-ciri tempat tinggal ular bagaimana dan cara mengetahui kalau tempat itu ditempati atau sudah ditinggalkan ular bagaimana? Nah, ular ini dia tidak bersarang. Contohnya, misalnya dia datang ke rumah. Terus kita nyangka, ini kayaknya sarang ularnya di situ. Kita nggak bisa memastikan karena ular itu dia nggak bersarang. Yang pertama, yang kedua, ular itu dia menempat tinggali sementara tempat lubang tikus. Di mana ada tikus, di situ dia bakal ngejar. Apalagi kalau dia udah makan, pasti selama proses makan itu dia pasti ada jedanya dulu, diam di situ. Terus misalnya nih, iya ada juga dulu sempat ada yang bilang kan, di sini ada telur ular, katanya apa di sini dia nyerang. Enggak. Ular itu kalau misalnya udah bertelur,
dia bakal ngeram telurnya itu selama beberapa hari aja. Dan itu ditinggal dia sampai ular itu menetas, karena ular itu nggak sembarang ninggalin telurnya. Jadi dia memastikan dulu itu tempat itu cukup hangat untuk mengeram telur-telur itu, dan dia pun bisa mengkirakan jangka waktunya juga buat buat telur itu menetas. Jadi kan ular itu menetas tuh sampai 60 hari ya, 60 hari. Ada yang 60 hari, ada yang 40 hari lah gitu batas normalnya. Nah, jadi dia pasti bisa memastikan dulu nih jangka waktunya buat telur-telur itu menetas. Misalnya tempatnya tuh hangat, biasanya di gua-gua atau di bawah-bawah sawah-sawah itu biasanya ada lubang tuh, sarang tikus. Nah, di situ biasanya ngeram telur. Baru ditinggalin dia karena cukup hangat hawanya. Terus kalau misalnya kita biar tahu nih di mana tempatnya ada ular. Yang pertama, di mana tempat yang lembab dan kotor, di situ pasti ada ular. Contohnya ada tumpukan jerami atau ada tumpukan genting. Genting-genting kan biasanya ada orang yang udah renovasi rumah, gentingnya ini nggak pernah dibuang nih, disimpan. Nah, terus kalau kena hujan itu kan bakal berlumut, bakal basah, bakal lembab. Di situ pasti kurang lebih ya, rata-rata kalau nemuin ular di tempat kayak gitulah. Sebisa mungkin kita cara menghindarinya itu dengan cara kita harus bersih, hindari tempat bertumpukan, tempat-tempat lembab, tempat-tempat yang jorok, kita hindarin lah. Kalau tempat genting-genting yang numpuk kita buang atau kita kiloin aja gitu kan, kalau nggak mau rugi. Iya, itu lebih berantisipasi. Dengar gitu cukup menarik ya. Maksudnya tadi kan kayak ular itu makhluk yang cukup bersih ya. Iya. Berdarah dingin. Tapi mereka berdarah dingin nih, si paling cool banget nih. Tapi nyarinya kehangatan. Si paling bersih banget nih, tempat tinggalnya kotor. Jadi ada, iya, lucu ya. Sebenarnya bukan tempat tinggal kotor. Biasanya tempat tinggal kotor itu sarangnya tikus. Disitulah dia bakal ini ya cukup bakal nempatin. Apa ya? Cukup sambil menelan bikin sarang ya. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Iya, lebih kayak gitu. Sebenarnya dulu gitu. Ini loh. Sebenarnya tuh kebersihan itu bukan karena kita antisipasi dari ular, itu emang kebutuhan kita kan, kewajiban kita. Bersih itu kan harus gitu ya. Menghindari dari segala penyakit juga. Betul. Itu yang paling utama sih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Subhanallah. Betul. Subhanallah. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Max. Ini kayaknya udah masuk ke seputar mitos kali ya. Katanya nih, Boleh. kalau kita membunuh ular, katanya bakal terjadi angin puting beliung. Apakah benar? Gimana? Apa ya? Gimana, Kak? Kayaknya di situ mungkin lah ya. Kalau ngebunuh ular langsung kena angin puting beliung. Kayaknya nggak mungkin sih. Itu mitos kalau kataku ya. Aku sering ngebunuh ular tapi nggak pernah kena angin puting beliung atau kena sambar petir gitu ya, amit-amit. Cuman itu kayaknya lagi musim angin aja atau musim hujan kayaknya. Itu atau enggak pas lagi waktu yang pas ada angin puting beliung udah ngebunuh ular. Sebenarnya nggak masalah sih kita bunuh ular. Emang dalam agama tuh kan emang kita dilarang atau kita wajib membunuh ular kan. Sebenarnya gitu. Cuman ya menurutku itu mitos. Karena nggak ada yang kayak gitu. Dan baik juga katanya ini ular jadi-jadian kayak gini. Itu ya Allahu alam juga. Kalau misalnya ular kiriman yang kayak gitu aku kurang paham juga. Tapi selama aku melihara ular dari hidup sampai matinya, alhamdulillah belum terjadi apa-apa. Iya, tapi tadi kan ngomongin mitos gitu ya. Kayak kalau lagi camping atau di rumah tabur garam gitu kan, biar nggak ada ular. Nah, garamnya jangan garam rumah, tapi garam kasar gitu kan. Garam kasar atau garam laut gitu, gimana gitu ya? Bahasanya ya. Bagus tuh, bagus. Sebenarnya tuh itu dibilang mitos enggak, fakta pun enggak ya. Jadi garam itu nggak memastikan kalau ular itu takut sama garam. Jadi gini loh, ular ini kan dia nggak punya tangan. Jadi ada masanya itu ular ini proses shedding, ganti kulit.
Dan shading mereka di alam itu dia nggak dibantu sama temannya nih, misalnya nih ada si Beruk bantuin nih buka kulit, gak mungkin lah ya kan, keburu dimakan dulu. Jadi dia tuh kalau proses shading ini pas dia begitu proses ganti kulitnya, dia tuh akan bergesekan ke batu atau ke pohon dan ranting-ranting sampai kulit itu bersih terbuka. Jadi karena ada prosesnya bergesekan itu, adalah beberapa ular pun aku sering nemu di alam ya. Ada yang tergores, ada yang udah luka, ada yang kepalanya cacat, itu luka dalam. Itu dari proses shading rata-rata kalau alam. Atau juga bisa serang dari burung elang. Burung elang itu kadang suka nyerang ular juga, sering makan ular juga gitu. Bisa aja dia menghindar gitu kan, banyak lah. Dan garam itu antisipasinya tuh kalau misalnya nih ular itu terluka, dia terkena garam pasti ngerasa pedih, dia nggak akan mati, udah ngerasa pedih pasti dia bakal pergi gitu. Tapi kalau misalnya ular ini sehat walafiat, dia nggak ada luka, nggak ada segala macam, dia ngelewatin garam atau dia berenang di dalam garam pun dia nggak akan ketakutan sama sekali. Jamin ada ular laut Itu juga faktanya ya? Iya, itu faktanya. Kita juga kayaknya kalau luka ditabur garam juga kejang-kejang sih. Betul, kejang-kejang juga. Habis jatuh dari motor ditabur garam sama emak, emak itu rasanya tuh kan. Kayaknya pengalaman banget tuh. Pengalaman itu emang betul. Mending gitu tes betadine daripada kena garam. Kalau enggak ini sih, betadine Cina. Iya, atau minyak tawon gitu ya. Ya. Jadi bisa dibilang itu bukan mitos, bukan fakta. Jadi lebih ke gimana ya bilangnya? Iya, ya itu nasib-nasiban ularnya aja sih. Ularnya dia nggak takut dari sama garam. Iya, dia nasibnya kita juga sakit ya, aja kena. Betul, nasib kita juga ketemu ular. Kalau dia belum shading lewat gitu kan, dia dicaplok. Iya, kalau dia belum shading lewat aja. Ngapain sih bang, mending dimasak katanya gitu kan, daripada buat aku kayak gini mau bazir gitu. Menarik. Oke, guys, ini kita udah bahas tentang reptil yang kayak menarik banget. Kayak banyak juga yang kita tuh kan ini berkenal dengan reptil, yang kita juga sebagai awam, aku juga host nih sebagai sangat awam ya tentang reptil gitu, yang terutama ular juga gitu kan. Itu tiba-tiba terbuka gitu sedikit pikirannya gitu tentang ular gitu, yang notabene itu sangat negatif gitu kan, minggu hewannya nih. Betul banget. Betul. Tapi setelah kita Iya, yang kita tahu ini apa namanya, kalau ular itu ya udah semua ular kan notabene berbahaya. Tapi setelah kita dengar dari Kak Kiki, mereka tuh ada karakteristiknya masing-masing, ada keunikannya masing-masing, dan lebih menarik aja gitu buat dikulik. Tapi tadi menarik sih, kayak buaya itu amfibi tapi juga reptil gitu loh. Tapi karena dia melata ya, sedangkan kodok itu lompat walaupun kadang-kadang jalan pakai 4 kaki juga. Iya. Iya. Betul. Buaya ya. Jadi setelah kita bahas reptil nih guys, antara reptil dan mantan Anda, apakah ada kesamaannya? Sama-sama berbahaya kalau masih diingat ya. Aduh, Saya celaka juga. Iya, sama-sama susah jinak lah, nggak jinak kayaknya. Susah jinak, betul. Saya dijinakin orang sih. Harus orang profesional yang jinakinnya. aduh. Ini pengalaman ya Kak Kiki ya? Gimana ya? Aduh, gimana tuh? Aduh, gimana tuh ya? Kayaknya perih sih. Aduh. Dibanding digigit kobra tadi. Oh, gigit kobra ya? Iya. Mungkin ini kalau teman-teman mau kenal lebih dekat dengan Kak Kiki nih, bisa kontak lewat mana? Mungkin Instagram. Instagram boleh. WhatsApp juga boleh. Aduh, kenalan banget tuh. Nggak kenalan sih, maksudnya rata-rata yang misalnya yang udah ngaku pun rata-rata banyaknya di WhatsApp. Kalau di Instagram itu dari komunitas, tapi ada juga yang pribadi gitu. Gitu. Biasanya kan manggil-manggil pun warga, karena aku pun open buat warga juga. Kalau misalnya ada buat
rilis ular gitu. Aku sering tengah malam pun aku masih aktif. I Jadi see. buat teman-teman daerah Batam kalau ketemu ular atau apa nggak bisa ditangkap atau nggak berani bisa hubungi aku aja. Oke, aku izin drop IG dan nomor WA kakak ya di kolom chat. Boleh. Nah, gitu ya guys. Jadi kalau ada ular, apa sebutannya? Alternatifnya selain nelpon damkar, nelpon Kak Kiki lah gitu. Iya, kode area ini ya. Tapi kalau di Jawa Timur aku nggak bisa lah ya. Maaf gitu. Nggak mungkin dari Batam terbang ke sana cuma nangkep biawak kecil pula. Mahal ongkosnya. Nggak kuat aku. Belum lagi 2 jam perjalanan, 3 jam gitu kan tambah Iya. daratnya. Biawaknya udah pergi tuh kayaknya. Transit. Betul, belum delay lagi kan. Aduh, udahlah. Masalah aja lah. Iya. Jadi kalau ada yang punya masalah dengan ular terutama silakan, kalau yang di Batam ya guys, silakan nelpon Kak Kiki. Kalau punya masalah juga sama mantan mungkin siapa tuh bisa juga gitu kan. Waduh, itu kayaknya aku pun perlu edukasi dari orang juga kayaknya. Kalau ada yang punya pertanyaan lanjutan tentang reptil itu bisa ketuk DM Kak Kiki ya di IG. Boleh banget. Waduh, Oke. apa nih? Oke, makasih banyak ya Kak Kiki buat semua sharing-sharing Sama-sama Kak Pingu. waktunya. Iya. Mungkin nanti kita di podcast selanjutnya tentang reptil boleh kan ya undang-undang Kak Kiki lagi nih. Boleh banget. Kapan aja aku ready lah. Waduh. Siap. Ya, Aduh, terus ya kita- Kak. Aduh, Iya, ready terus. jadi Aduh. enak maksudnya jadi nggak enak. Gue jadi nggak enak. Enakin aja dong. Aduh. Apa ini? Aduh. Beliau ini memang pantas gitu kan, ininya reptil kayaknya ada aura-aura buaya gitu. Iya. Terbawa melata sih. karena sesamanya gitu makanya bisa dekat gitu kayaknya ini. Iya, karena aku juga terbiasa melata juga kan. Aduh. Aduh. Oke guys. Kak Kiki ada mungkin kesan-kesan untuk teman-teman kita semua untuk ini closingan kita pada kali ini. Mungkin kalau dari aku nggak banyak, yang penting kita bisa melestarikan alam. Gimana pun caranya, kalau kita nggak bisa menjaga, setidaknya kita menghargailah mereka walaupun ada. Dan kalau bisa kita hindari mereka. Dengan cara melestarikan alam seperti itu udah cukup sih. Benar. Alam sangat penting ya. Bener banget. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan? Betul, banget ya. karena iya, rusak lestari alam pun dari kita sendiri juga kadang-kadang. Betul banget. Juga ada ular, banyak tikus, wabah. Oh, betul banget. Iya. Oke ya, kita Iya. terima kasih banget ya Kak Kiki dan Sama-sama teman-teman yang udah stay, udah dengerin sampai akhir di 1,5 jam kita ya. Di kala kesibukan kalian di malam minggu ini sepertinya ada yang sengaja gitu kan, aduh kayaknya aku daripada malam mingguan dengerin podcast ini aja deh ya. Iya, makasih banyak ya guys sudah milih buat ngeluangin waktunya untuk kita di sini. Terus, oke. Jangan lupa untuk join ke podcast kita selanjutnya, oke? Bener banget. Minerva. Makasih banyak loh. Iya. Kade udah ngundang. Iya, makasih banyak. Iya banget. Kita juga terima kasih. Kak Kiki kalau ya, semoga Kak Kiki sehat selalu dan tetap lanjut reptilnya. Amin. Untuk sebaiknya juga ya. Iya. Iya, oke, semuanya makasih banyak ya yang udah datang pada podcast kita malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Kak Kiki juga, makasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak Pingu.
Oke guys, see you until next, dan ya tetap menyerah. Jangan semangat. Minerva, jaya. Bye guys. Bye guys, thank you. See you. See you semua.